Kalau treatmentnya tepat, nah, emosi ini bisa jadi langkah yang bagus untuk menyelesaikan masalah dia menjadi lebih cepat. Tapi halo teman-teman pejuang LSP, setelah kita bahas ya salah satu ilmu defense mechanism yaitu Daniel, saya coba membahas lagi tentang jenis defense mechanism yang lain. Oke, nanti kita di video berikutnya membahas secara bertahap ya. Nah, untuk sesi sharing kali ini, saya ingin membahas tentang salah satu defense mechanism yang cukup menarik, yang banyak juga di dunia digunakan oleh kita di orang-orang yang di dunia profesional, yaitu saat kita merasa terancam, merasa gak nyaman, terus juga insecure atau model waspadanya. Salah satunya adalah yang mau saya bahas kali ini adalah intellectualization atau intelektual yang mengada-ngada. Karena apa? Karena seolah-olah ini tuh rasional gitu dan masuk akal. Padahal kondisi ini sebenarnya merupakan salah satu ekspresi pada saat kita merasa terancam, terus membuat semacam logika-logika palsu atau rasionalisasi yang sebenarnya tuh nggak rasional. Karena apa? Tanpa disadari oleh kita yang paling sering menggunakan logika. Nah, defense mechanism rationalization ini nyatanya adalah mekanismenya sama kayak yang kemarin, kayak Daniel tadi, mekanisme pertahanan diri juga. Cuman terkadang tidak menggunakan logika yang sebenarnya, atau ya sekedar angan-angan seolah-olah apa yang kita sampaikan itu rasional, padahal ya itu sebagai salah satu bentuk pertahanan diri semata gitu. Karena intellectualization ini mekanisme pertahanan yang dipakai oleh orang yang menghadapi atau mengelola emosinya agak susah ya, yang agak kurang nyaman, dengan mengandalkan pemikiran-pemikiran ya seolah-olah abstrak, terus juga analisis, dan kadang rasionalisasinya itu berlebihan, ya ada nyerempet-nyerempet ngawur lah. Ini dilakukan harapannya ya agar orang lain bisa menerima alasan atau pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Padahal ya orang seperti ini juga sedang berada dalam posisi yang salah biasanya. Kadang intellectualization ini muncul ya membeberkan fakta-fakta, teori-teori, gagasan terhadap situasi, terus bikin logika-logika, aksioma-aksioma yang ya nampaknya itu kayak apa ya, ternyata masuk akal gitu. Padahal ya pertahanan diri juga gitu. Kalau nggak disadari, nah ini akan terjebak pada situasi merasa benar. Padahal ya tadi itu sedang emosi, menjaga emosi, sedang merasa tidak nyaman, dan secara otomatis menjadi bentuk pertahanan diri atau defense mechanism. Kalau yang sudah akut, nah ini hati-hati, bisa menghambat pekerjaan dan pengembangan diri. Karena kadang pemikirannya itu suka berlebihan gitu. Analisisnya ya dibuat-buat, pengumpulan informasinya ya cuma buat netralisir kondisi emosional saat menghadapi masalah. Oke, nah orang-orang ini teman-teman jago banget cara bangun logika, fokus ke fakta, angka, penjelasan logis. Padahal yang mereka sedang melakukan situasi atau menciptakan situasi penghalang mental yang membantu untuk menekan emosinya tadi, rasa tidak nyamannya tadi. Nah, untuk mengenalinya ada kata-kata yang paling sering mereka gunakan. Oke, dengerin dulu logikanya gini, bla 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 bla. Oke Pak, saya jelasin dulu ya, gini. Terus ada lagi yang pakai, maksud saya seperti ini, dengan membeberkan logika-logika dan rasionalisasi yang sepertinya bagus gitu ya. Nah, orang-orang yang menggunakan mekanisme intellectualization ini sedang membangun argumentasi, sedang menyusun framework, cara berpikir, ya yang kira-kira masuk akal. Tapi ingat ya teman-teman, karena ini merupakan pelampiasan dari emosi, ya aslinya memang ekspresi emosi aja gitu. Aslinya memang ekspresi emosi, atau bahasa lainnya sedang menekan emosinya menggunakan logika yang dia punya. Kalau nggak clear, ini malah bisa jadi masalah emosi yang baru. Di satu sisi sebenarnya sih bagus-bagus aja ya, atau lebih baiklah penyaluran emosinya daripada sekedar marah-marah nggak jelas, atau nyerang, atau memberikan sesuatu yang negatif gitu, atau penolakan dan denial gitu contohnya kayak kemarin. Nah ini lebih mudah dikirim untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Karena apa?
kalau treatmentnya tepat. Nah, emosi ini bisa jadi langkah yang bagus untuk menyelesaikan masalah dia menjadi lebih cepat. Tapi kalau nggak tepat treatmentnya, dia bakal jadi masalah terus-menerus. Nanti akan mengendap, nggak clear, dan sampai nggak tuntas itu masalah. Oke, nah sekarang kita bahas apa dan bagaimana kita men-treatment apabila ada orang yang sering menggunakan atau kita sendiri sering menggunakan defense mekanismenya ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke, yang pertama, coba cool down dulu, tenang. Ketika ada masalah, sebisa mungkin untuk ya melakukan emotional release, gitu kan, mengendapkan emosi. Kalau udah tenang, ya bisa membuat emosi jadi lebih stabil dulu, lebih baik lagi. Mungkin aja bisa dengan tarik nafas dalam-dalam, minum air dulu, minum air putih, rebahan sebentar, atau mungkin olahraga ringan. Yang intinya untuk menenangkan diri kita terlebih dahulu pada saat kita merasa tidak nyaman. Ya. Setelah perasaan udah relatif lebih baik, dengan emosi yang lebih baik, ya kita bisa melakukan tahap-tahap yang selanjutnya. Oke, yang kedua nih ya, coba ambil kertas dan pulpen, lalu tulis apa yang mau dituliskan. Apa masalahnya? Coba kita definisikan, apa sih masalahnya? Abstraksi dan logikanya yang ada dalam pikiran-pikiran kita itu apa? Udah tulis aja. Tulis apa yang bisa ditulis. Mulai mendefinisikan masalah dengan sejelas-jelasnya, terus bangun argumentasinya, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, terus rasionalisasinya, terus faktor-faktor lain yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Ya bolehlah bikin kerangka pendefinisian masalah, bikin hal-hal yang mau dilakukan, atau yang membantu rilis emosi tadi. Karena ini orangnya orang logik gitu ya. Nah, di situ bisa ditulis kayak what to do-nya, to-do list-nya, langkah-langkah perbaikannya, hal-hal yang ingin dilakukannya, atau strategi-strategi yang ingin dibuat. Nah, setelah mendefinisikan masalahnya di selembar kertas, biasanya perasaannya jadi better gitu, jadi lebih baik, jadi lebih lega gitu. Nah, baru setelah itu, yang ketiga, dari apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita rasionalkan, apa yang sudah kita logikakan tadi, minta pendapat dari orang yang bisa kita percaya. Oke. Sampaikan rencana-rencana kita, to-do list kita, strategi kita, argumentasinya seperti apa yang udah kita buat di kertas tadi. Sampaikan aja, bebas, ya kan? Sampaikan juga kekhawatiran kita, terus minta saran kalau dia atau konsultan ini atau ahli ini bisa melihat blind spot yang mungkin kita nggak lihat gitu, ya kan? Bisa menerima masukan-masukan yang tadi nggak kita cover di tulisan kertas itu. Saran ini bisa kita minta dari orang kepercayaan, orang terdekat, bos kita, atasan kita, orang yang udah ahli, konsultan, atau siapapun lah yang intinya lebih ahli atau yang bisa kita percayai bahwa dia bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, sehingga ketidaknyamanan emosi kita ini bisa lebih clear dan tersalurkan dengan cara-cara yang lebih baik dan lebih tepat. Oke teman-teman, terima kasih dan selamat mempraktekkan.